bulan Zulhijjah. Sekarang sudah Selasa, Rabu, Kamis. Sekarang tanggal 5 ya berarti ya. Sudah tanggal 5 bulan Zulhijjah, artinya beberapa hari lagi kita akan masuk 10 Zulhijjah, yaitu Idul Adha dan sekaligus juga pasangan penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu mungkin materi kita pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Untuk itu mari kita siapkan pendengaran kita, hati kita, keusuhan kita untuk mendengarkan apa yang sampaikan guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Demikian mari sama-sama kita dengarkan Al-Quran Bapak Kiai Ustaz Zulfikar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasahu dinuhu adiyatul kufrat wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yatamassaku syari'atahu salihin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Faqala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka lancar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyakun insya'a yahudiyyan wa insya'a nasraniyyan. Faqala aidan, ya ummati yakuna wa syirrul ummati la yakun. Para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat yang kami hormati, khusus Ketua Umum Majelis Taklim Tanwir Hulu Bapak Kiai Yasri yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Wabil Sudutullah Sekretaris Umum Bapak Haji Fakor, ya, teman saya yang kita hormati, Ketua DKM beserta jajarannya, para asatidz lainnya, mohon ampun, mohon maaf karena tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kalau menjadi satu-satu, jadi berapa kita selesainya ya. Mudah-mudahan tidak menghormati rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita berkumpul di aula yang mulia ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka zikrullah, yang mudah-mudahan zikir kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga mendapatkan terhapus dengan dosa-dosa kita, dan semoga Allah memberkahi kehidupan kita, dan mudah-mudahan pula keberkahan senantiasa menyertai kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Jadi ngaji musiman ini tematik ya, tematik ngaji musiman. Mau ngaji musiman tergantung kebutuhannya maksudnya ya. Karena perkenaan kita adanya di bulan Zulhijjah, tentu yang kita tengok, yang kita perlu belajar lagi adalah daripada ibadah kurban. Kalau soal sholat ini berbeda apa mana tentang ibadah kurban, setuju? Baru orang ya. Ya bukan harus jauh, enggak juga, cuma bicara gitu. Kita tengok tentang daripada ibadah kurban ini diawali oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam, yang beliau kurbannya berapa? Wakeh tenan, hampir wakeh tenan. Sangat banyak. Berapa banyaknya? Tiap tahun beliau kurban itu 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta.
Ini kalau ada di sini orang yang di sini yang seperti itu saya potong-potong. Inilah kalau kita itu berapa miliar tuh dah. Sekarang kita nggak pakai itu ya, nanti aja di rumah ya. Kalau ingin tahu berapa sih jumlah kebesaran korbannya Nabi Ibrahim, nanti hitungan di rumah. Kalau hitung sekarang boleh, saya kasih pas. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Itu setiap tahun. Dengan kondisi yang dengan kejadian seperti itu sampai bukan hanya manusia yang kagum, malaikat pun turut kagum. Kalau manusia kagum wajar dapat dagingnya, ada yang dapat daging, ada yang dapat pala, ya enggak? Ada yang main nyomot aja pada zaman dulu. Kita belum nyomot aja. Nah, Nabi Ibrahim seperti itu. Dari sini biar kita tengok ya. 1000 ekor kambing kali berapa sekarang? Paling 4 juta Anda ya. 4 juta kali 1000 berapa? 4 miliar kan? 4 miliar tambah sampai 300 ekor kali 50 juta apa 30 juta ya, 30 kali 300 3 kali 3 9 miliar ya, 9 miliar sama 3 miliar 12 miliar itu baru harga kambing sama sapi yang kita tahu harganya. Onta nggak tahu harganya. Kenapa kemarin kali kesempatan untuk beli? Ini nggak tahu. Ya itu seperti kita menggambarkan, begitu hebatnya ya. Apa korbannya Nabi Ibrahim setiap tahun. Makanya wajar kalau manusia merasa kagum karena dia dapat jatah, dapat dagingnya. Tapi malaikat pun turut kagum. Ini dalam rangka apa? Mensyukuri nikmat Allah. Yang kalau kita lihat ayatnya dan ayat tadi itu ingin mendapat petunjuk dari Allah agar memperoleh anak. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ya Allah, hati berikan pada saya minas sholihin. Dari anak golongan anak yang soleh. Ingin mendapatkan anak yang soleh, pengorbanannya begitu hebat. Kita ingin punya anak yang soleh, nyari yang gratis. Nyari sekolah yang gratis, nyari pesantren yang gratis. Kapan sodakonya? Ya. Nabi Ibrahim ingin punya anak itu pengorbanannya sampai seperti itu. Yang kelanjutan ayat tadi, Rabbi habli minas sholihin. Katakanlah ingin punya anak yang soleh dengan pengorbanan yang begitu hebat. Dia seorang nabi yang doanya nggak mungkin ditolak, betul? Doanya nggak mungkin ditolak oleh Allah karena dia seorang nabi, dia Khalilullah, kekasih Allah. Pengorbanan begitu hebat, ingin mendapatkan anak yang soleh. Makanya kita kalau punya anak yang soleh, di samping perhatian yang tinggi tentang pendidikan, ya sodakohnya juga yang udah jinak. Ini mah nyari sekolah yang gratis, zaman dulu, sekolah yang gratis, ya pesantren yang gratis. Makanya pesantren yang gratis di Palu ribuan pesantrennya ya. Apa tuh? Katanya ya. Ribuan, puluhan ribu santrinya. Kenapa? Karena gratis. Ada yang gratis lagi saya tunjukin dan Gewera sama anak Papua. Iya, Papua sama anak kita nggak diterima. Itu aneh betulan. Kenapa anak Papua? Karena kalau anak kita dicampur sama anak Papua, wataknya kan berbeda toh. Ini barangkali yang nggak diterimanya. Tapi sekarang udah bikin pesantren lagi di daerah gunung sana dalam rencana. Sampai sini nanti untuk anak-anak kita, orang-orang kita yang di gunung anak Papua gitu rencananya. Jadi banyak cerita mengenai saja. Kita lanjut dengan keterangan tadi. Intinya adalah kita dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tentang pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurban itu adalah dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurban itu kan dari kata-kata koruba. Koruba artinya dekat. Jadi ikut wazan fa'ala, jadi korroba. Korroba yukorrebu kurbanan. Yang masdarnya masdar sama'i, bukan masdar kiasi. Artinya apa? Kurban ini maknanya mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah kurban, lewat kambing-kambing yang disembelih yang dijadikan kurban namanya. Kemudian kita tengok
bacaan yang udah pada hafal sejak kita kecil. Kita ngaji surah Al-Kautsar aja ya, biar cepat pulang. Al-Kautsar kan pendek lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sampai situ aja. Enggak, rasanya kau lapar kita lewatin. Kenapa kelamaan? Udah surahnya yang pendek, ayatnya nggak diterusin lagi. Setuju? Ya Allah ya. Apa kata Allah? Inna sesungguhnya kami a'tayna akan telah memberikan kepadamu ya Muhammad al-Kautsar. Apa al-Kautsar? Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah, kenikmatan yang banyak. Nah, bahkan sampai di keterangan lain al-Kautsar itu maknanya al-haudhu fil jannah, telaga yang ada di surga. Telaga yang ada di surga. Ada keterangan lagi wasyafud daroin. Apa syafud daroin? Kemuliaan yang ada di dunia maupun juga di akhirat nanti. Itu mana al-Kautsar. Jadi dengan kata lain singkatnya, apapun yang dinamakan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, itulah arti al-Kautsar. Dari yang mulai dari yang kecil sampai yang terbesar, sampai teristimewa, sampai kenikmatan yang ada di surga, di itu luas. Jadi termasuk bapak punya mobil itu al-Kautsar. Bapak punya rumah mewah atau rendah, pokoknya situ tempat kebahagiaan, itulah al-Kautsar. Ada juga kan yang punya rumah mewah tapi nggak bahagia. Ada ya? Ada ya? Itu yang saya lihat di TV, tapi di TV kalau orang yang mau bahagia semua. Kesian juga tadi tuh, kalau DKM masih banyak kekurangan. Bagus kalau dia berpikir masih banyak kekurangan, berarti ada upaya untuk penambahan nol ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali al-Kautsar maknanya kenikmatan yang amat banyak. Oleh karenanya apa kata Allah? Fasalli li rabbika. Salatlah kamu karena Tuhanmu, ya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dari nikmat yang banyak ini kita diperintahkannya fasalli li rabbik? Sebetulnya mensyukuri nikmat Allah itu banyak cara. Mensyukuri nikmat Allah banyak cara. Termasuk kita dikasih sehat oleh Allah, lalu kesehatan kita gunakan untuk zikir, untuk ngaji, kita jalan dari rumah sini. Itu bagian daripada kita mensyukuri nikmat sehat. Nikmat duit, kita punya duit, kita sedekahkan, apalagi masya Allah senang sekian banyak, ini bagian. Ada yang bikin ya. Al-biaya artinya itu bagian daripada mensyukuri nikmat kantong dikasih rezeki oleh Allah. Punya rumah itu bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Punya istri, nikmat bukan? Nikmat bukan? Mengadakan nikmat. Punya istri itu bagian daripada al-Kautsar, termasuk nikmat dari Allah. Oleh karena kita diperintahkan mensyukurinya. Pandai-pandai menyikapi istri dengan baik, itulah makna mensyukurinya. Ya langsung makna mensyukuri cukup banyak, tapi kita singkat saja. Syukur yang terbesar yang kita laksanakan adalah dengan sholat 5 waktu. Syukur yang terbesar adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Di samping sholat itu merupakan kewajiban untuk kita semua, sekaligus mempunyai makna syukur kita kepada Allah yang terbesar. Nah, karenanya kembali juga kepada tentang iman. Jangan kira sholat ini hanya yang fardu atau yang wajib saja, tapi juga jangan lewatkan yang sunnah-sunnah. Jangan hanya yang wajib yang kita laksanakan, juga yang sunnah-sunnah. Kenapa? Itu sebagai pertanda kesempurnaan iman seseorang. Nabi ini yang ngajar, bukan saya. Kata Nabi bagaimana? Al-iman fi sadril mu'min. Al-imanu fi sadril mu'min wa la yatimul imanu illa bitamamil faraidi was sunnah. Al-imanu fi sadril mu'min. Iman itu ada pada hati seorang mukmin. Wa la yatimul imanu, dan tidak sempurna iman seorang illa bitamamil faraidi was sunnah. Kecuali orang itu mau melaksanakan berbagai kefarduan, berbagai kewajiban, was sunnah dan kesunahan gitu.
Makanya jangan lewatkan tuh yang namanya qobliyah ba'diyah, minimal itu. Jadi kenapa sholat sunnah rawatib, jangan Allahumma lantas jalan. Saya kira baca Allahumma lantas salam. Ya Allah lantas jalan tuh tentu sepandi. Nah, kan ya. Jadi sedikit memperkuat. Jadi bukti daripada iman kita itu, kita di samping melaksanakan kewajiban juga melaksanakan kesunahan. Itu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sholat, termasuk poso. Apa poso? Puasa. Termasuk puasa. Nah, kita di bulan Dzulhijjah diajarin puasa nggak? Diajarin puasa biasanya berapa hari? 2 hari ya. Kalau bisa tambahin sehari jadi 3 hari. Pokoknya semua dari tanggal pertama seharusnya sebaiknya, ya kan? Saya juga enggak karena mulai kondisi kurang sehat, jadi perlu minum obat terus tiap hari saya. Ya. Tapi kita upayakan mulai esok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis kan Lebaran ya? Kamis Lebaran ya? Insya Allah. Udah beli kambing? Siapa nanya? Boleh kan? Senin, Selasa, Rabu, puasa 3 hari. Senin kalau kita ini kan hari ke-7 ya. Senin itu hari ke-7. Siapa orang yang puasa di sini? Keterangannya kalau nyari dulu kelamaan kesimpulannya aja. Jadi dulu atau gini aja yang jelas nanti buka aja di rumah dulu ya. Siapa orang yang puasa di hari yang ke-7 maka dihilangkan dari 30 macam kesulitan dan Allah akan membuka 30 pintu kemudahan. Siapa orang yang mau puasa di hari yang ke-7 maka Allah akan menghilangkan 30 pintu kesulitan dan Allah akan membuka 30 pintu kemudahan. Dengan kata lain, kesulitan diganti oleh Allah dengan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sekali istimewa toh. Masya Allah, kesulitan kita kalau sampai 30 deh. Sekarang kesulitan kita apa sih? Paling 2-3 kalau direnungkan. Coba saya tanya, apa kesulitan? Yang nanya diri sendiri deh. Paling 5, paling banyak, belum tentu 5 juga. Ini 30 macam loh, yang belum kita terpikirkan sudah disiapin oleh Allah. Inilah kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari yang ke-7. Berarti hari Senin besok. Hari Selasa, siapa orang yang puasa pada hari Selasa, maka Allah akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun mendatang. Siapa orang yang puasa pada hari ke-8, maka dia terhapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun mendatang. Kemudian hari yang ke-9 singkat, hari yang ke-9 siapa orang yang puasa pada hari Arafah, dia apa itu puasa? Oh iya Arafah ya. Hari Arafah yang tahun yang lalu dan tahun mendatang dihapus oleh Allah. Oh iya, hari ke-8 dia mendapatkan pahala yang pahala itu hanya Allah yang mengetahui. Nabi pun nggak dikasih tahu. Artinya ada nilai keistimewaan. Kalau ibadah lain kan banyak yang dikasih tahu Nabi pahalanya ini gitu kan. Ini menunjukkan ada nilai tersendiri sehingga Allah tidak menerangkan kepada baginda Nabi, hanya Allah yang tahu kebesaran pahala puasa di hari ke-8. Hari ke-9 tadi terhapuskan dosa setahun lalu dan setahun mendatang. Hari ke-10 adalah ibadah kurban. Kurban itu tadi saya katakan maknanya adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dalam hadisnya, siapa orang yang melaksanakan ibadah kurban, maka awal tetesan saja itu sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, banyak hadisnya. Bahkan ampunan ini sebelum darah sampai ke tanah, ampunan Allah sudah lebih dahulu mengampuni orang yang melaksanakan ibadah kurban. Kita punya dosa. Banyak. Istighfar kita berapa? Semana. Kita kan ngaku banyak orang ya bukan di sini saya kadang-kadang suka nanya itu banyak dosa nggak? Banyak Ustaz. Istighfar kita berapa? 7. Aku banyak dosa. Istighfarnya cuma 7, ada yang cuma 3, gitu ya. Nah, dan maksud saya apa mohon maaf? Dengan kurban ini
insya Allah banyak dosa-dosa kita yang terhapuskan. Tadi saya katakan sebelum darah sampai ke tanah, ampunan Allah sudah lebih dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Nah inilah kurban yang barangkali yang punya rezeki sebaiknya di bulan Dzulhijjah ini, di hari kurban ini kita melaksanakan ibadah kurban. Yang kata baginda Nabi Muhammad SAW, tadi saya sudah bacakan dalam mukadimah, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyyan wa insya'a nasraniyyan. Siapa orang yang diberi keluasan rezeki pada hari kurban, siapa orang yang punya rezeki pada hari kurban, yang uang itu, rezeki itu tidak ada kebutuhan lain, tidak ada kebutuhan pokok, maksudnya nggak dibutuhkan untuk yang lainnya, lalu dia nggak mau melaksanakan ibadah kurban, kata Nabi, orang yang kayak gini kalau toh dia mati, dia digolongkan antara Yahudi dan Nasrani. Nah, siapa orang yang dikasih keluasan rezeki oleh Allah lalu dia tidak melaksanakan ibadah kurban, maka orang ini kalau toh dia mati, kematiannya digolongkan antara Yahudi dan Nasrani, nggak digolongkan orang Islam. Na'udzubillah. Bahkan ada hadis lain, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Siapa orang yang dikasih keluasan rezeki oleh Allah tapi dia nggak mau melaksanakan ibadah kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Allah. Tempat sholat itu maksudnya nggak usah sholat itu, apa kurban kagak, duit banyak nggak korban, itu nggak usah sholat itu, bahasa katanya gitu lah. Masya Allah. Kalau kita tengok dari segi hukum hanya sunnah muakkadah, tapi sanksinya mengerikan. Makanya Bapak yang punya rezeki besok nih, mulai tanggal 10 punya rezeki, mau hari tanggal 10 kan, mau 11 kan, mau tanggal 12, mau tanggal 13, jalan ke tukang kambing, jalan gitu kan, kambing. Lalu saya tambahkan tentang keutamaannya. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menerangkan, man kharaja min baiti ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli khatwatin asru hasanat wa ma asru anhu asru sayyi'at wa rafa'alahu asru darajat. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan mau beli binatang kurban, maka setiap langkah mendapatkan 30 keuntungan. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan tujuan membeli binatang kurban, maka setiap langkah mendapatkan 30 keuntungan. Apa saja 30 itu? Pertama, Allah memberikan 10 kebaikan. Yang kedua, Allah menghapus 10 dosa. Yang ketiga, Allah mengangkat 10 derajat. Satu langkah. Kayaknya kalau yang besok punya duit, kambing yang bagus kambing mana? Garut ya? Garut ya? Beli sama tuh Garut. Garut kambing. Ya kan, jalan kaki, mobil, pokoknya sih masyarakat banyak ya kan? Banyak yang jualan kambing, kampung sendiri juga banyak. Artinya perhitungan langkah itu 30 tadi. Satu langkah mendapatkan 30 keuntungan. Pertama, Allah memberikan 10 kebaikan. Yang kedua, Allah menghapus 10 dosa. Yang ketiga, Allah mengangkat 10 derajat di akhirat nanti. Bisa juga derajat itu bukan hanya di akhirat, bahkan juga di dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita jalan 1 kilo itu 10.000 langkah ya. Ya, kurang lebih 10.000 langkah. 10.000 langkah itu 10 meter. 10 meter bisa 20.000 langkah ya. Hitung aja tuh kelamaan gitu ya. Karena kita cepet-cepet ya. Itu satu langkah. Kemudian wida takallama fi syira'ya kana kalamu tasbihan. Siapa orang yang bicara pada saat membeli binatang kurban, setiap kalimat itu dinilai membaca tasbih. Pas kita sampai ke tukang kambing, Pak, kambing ini asalnya dari mana? Berapa kalimat? Katakan 5 kalimat.
Berarti sama dengan kita baca tasbih 5 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Mana ya? Masya Allah. Ini menunjukkan ini semua di ibadah kurban. Kemudian tanya lagi, udah nanya kambing ini asal dari mana? Nanya lagi, Pak, kambing ini usianya berapa tahun? Sudah tahun, 2 tahun lebih. Nanya lagi, kambing ini udah kupak belum? Apa dia tanyain? Kan nanyanya nggak nyimpang kan? Ya kan? Udah itu kemudian tanya harganya berapa duit? 5 juta. Udah berani dia 4 juta. Kenapa ada 1 juta? Kenapa? Biar banyak ngomong kan? Ya, 1 juta. Bagaimana kalau juta? Kenapa? Oh, belum dapat. Ngomong lagi bagaimana 2 juta? Padahal berani 4 juta. Pengen banyak ngomong nampaknya ya. Kalau tukang kambing yang ngasih, insya Allah senyum. Kalian tukang kambing ya? Ngerti, kalian yang ngerti kira-kira apa? Paling kan dia mendorong error kali ya. Kalau yang ngerti, Pak, mau pojok sana dong, kurang no. Pas dilihat kurus, kakinya juga. Jadi intinya bukan kita lihat itu tadi, ini menunjukkan Allah sangat cintanya kepada orang yang akan melaksanakan ibadah kurban. Ucapan aja dinilai baca. Jadi nggak ada yang terlewatkan tuh. Segala kebaikan yang kita perbuat nggak ada yang terlewatkan. Kemudian wa idana pada samana karena lalu bikul dirham serumiati hasanah. Dari nilai 1 dirham, di saat kita transaksi ini nilai 1 dirham dibalas oleh Allah dengan 700 kebaikan. 1 dirham berapa? Lupa mulu gitu. Udah di rumah lupa ingat begini doang kan. Gampang kan? Kalau real gimana? Dirham lebih murah. Kalau gampang sih nyari di sini. Mama lupa juga ya. Kemudian wa idza taraha 'alal ardi yuridu zaba istaghfara lahu kullu khalqin min mawdi'a ila ardi sabian. Pada saat binatang kurban ini dibaringkan, katakan kambing lah. Pada saat kambing ini dibaringkan mau disembelih, pada saat kambing dibaringkan mau disembelih, apa itu yang terjadi? Pak, makhluk Allah semua memohonkan ampunan buat orang yang akan melaksanakan ibadah kurban. Bukan hanya yang di muka bumi ini, 7 lapis bumi. Masya Allah, kita mau 7 lapis bumi, batas Bogor yang kita nggak tahu. Bogor kan gitu ya. Kalau tanya, ini nggak tahu kayaknya di batas Bogor kan nggak tahu ya. Bagaimana Indonesia? Bagaimana kalau dunia ini begini luasnya? Bahkan 7 lapis bumi. Nah sekarang yang dimaksud semua makhluk Allah itu sopoai. Siapa aja, apa saja, termasuk rumput tuh pas rumput, alang-alang yang rumput yang kecil itu memohonkan ampunan. Ada dalam surah Al-Hasr itu menerangkan bahwa pohon-pohon itu bertasbih. Pohon bertasbih kita. Udah gitu ya, nggak usah diterusin kayak tangga deh. Pohon-pohon bertasbih yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Masya Allah, itu dalam surah Al-Hasr. Nah, termasuk kita apa tadi? Para malaikat ini, bukan para malaikat, semua makhluk Allah yang ada di 7 lapis bumi ini memohonkan ampunan buat orang yang akan melaksanakan ibadah kurban. Makanya yang punya motor 3, yang 1 cuma pakai kuda motor kambing. Yang punya 3, yang 2, yang 1 jarang pakai. Ngapain jarang pakai mesin? Bayar pajak lagi kan ya? Mendingan tuntun datang. Oh, Pak, dituntut sama kambing. Mau barter, mau bagaimana dia cari atau mau jual dulu kan gitu ya. Lo gua jadi kendaraan dunia saat ini, tapi besok aku jadi kendaraan akhirat. Oh, kan kurban kan kendaraan akhirat kan nanti menjemput kita tuh Pak. Pas kita bangkit dari kubur ini, kurban kita menjemput. Makanya kita jemput dengan mau pakai mobil apa? Kalau kurbannya yang 2 juta mungkin ada orang. Ada orang nih jemput kita loh. Oh kalau 3 juta, 4 juta, wah apa? Fortuner ya? Wah gitu lah gambarannya. Intinya menjemput kita untuk membawa kita ke surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin ya. Dia tidak pulang motor ada nggak di rumah. Yang enggak begitu dibutuhkan
kurang dibutuhkan ya barangkali sehari cuma dipakai sekali itu pun jalannya nggak jauh. Selagi masih ada yang motor yang lain udah aja tuker sama kambing. Aku jadi kendaraan tuh. Oh diregani katanya ya. Iya. Kemudian itu baru dibandingkan tadi ya, baru dibandingkan belum disembelih. Weda harap padama kalau Allah bikul bakar dan midamnya asratan dengan malaika yastagfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Pada saat kambing itu disembelih, satu tetesan darah kurban ini dijadikan oleh Allah 10 malaikat. Satu tetes darah dijadikan 10 malaikat. Nggak bisa. Allah apapun yang Allah kehendaki bisa kok. Nggak jatuh. Iya, satu darah dijadikan 10 malaikat. Pakai masa iya berarti gak yakin dengan kemampuan Allah dengan kekuasaan Allah. Tanpa itu pun Allah bisa kok kan gitu ya. Jadi intinya satu tetes darah itu dijadikan 10 malaikat oleh Allah. Makanya bagaimana kalau kambingnya harga 5 juta? Wih, berapa triliun malaikat itu jumlahnya dari setiap tetesan 10 malaikat. Tujuannya apa? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Ini kalimatnya juga jamak, bukan yastaghfiru, tapi yastaghfiruna. Artinya semua di malaikat yang sekian banyaknya memohonkan ampunan buat orangnya